Selamat berjumpa lagi dengan perkuliahan teknologi reproduksi ternak. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang teknologi reproduksi ternak. Saya berharap ketika kita sudah masuk ke teknologi reproduksi ternak ini, semua mahasiswa tentunya sudah lulus mata kuliah dasar reproduksi ternak ataupun ilmu reproduksi ternak, di mana pada kedua mata kuliah tersebut tentunya telah dipelajari dasar-dasar tentang reproduksi, di antaranya organ reproduksi jantan, organ reproduksi betina, berhubungan dengan fisiologi, morfologi, anatomi. Sehingga ketika mempelajari mata kuliah teknologi reproduksi, tidak perlu lagi kita mengulang atau semua mahasiswa telah paham, karena teknologi reproduksi berhubungan erat dengan manipulasi atau teknik bagaimana melakukan rekayasa reproduksi yang berhubungan erat dengan fisiologi, morfologi, anatomi saluran reproduksi baik jantan maupun betina. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan mulai dengan pendahuluan. Mendengar istilah teknologi reproduksi, saya yakin bahwa semua mahasiswa sudah terbersit atau telah paham ya dari teknologi dan reproduksi ternak. Teknologi sendiri dari teknik dan logos. Teknik sendiri adalah cara, dan logos atau logi sendiri adalah ilmu. Jadi ilmu tentang cara, teknik tentang cara reproduksi pada ternak. Walaupun reproduksi sendiri sangat luas, di beberapa mata kuliah reproduksi itu tergabung antara reproduksi ternak dan manusia, karena manusia dan ternak, contohnya sapi, sama-sama mamalia dan memiliki kemiripan-kemiripan organ reproduksi bagian dalam dan juga sifat-sifat umum yang hampir sama. Nah, seperti kalian lihat pada gambaran, inilah salah satu teknik pada teknologi reproduksi, yaitu kita melakukan penampungan semen. Secara pengertian teknologi, pengertian dari teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk atau keturunan. Jadi berhubungan dengan ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan atau teknik tertentu. Teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan meliputi inseminasi buatan, perlakuan hormonal, donor sel telur dan sel sperma, kultur telur dan embrio, pembekuan sperma dan embrio atau GIVT atau gamete intrafallopian transfer, ZIVT atau zygote intrafallopian transfer, IVF atau in vitro fertilization, partogenesis dan cloning. Lalu bagaimana dengan kemajuan-kemajuan teknologi reproduksi sampai dengan saat ini? Kemajuan teknologi reproduksi sampai saat ini sudah cukup pesat. Mungkin yang paling sederhana adalah inseminasi buatan atau IB. Yang kedua adalah embrio transfer. Yang ketiga adalah sinkronisasi estrus. Terus ada superovulasi, preservasi dan kriopreservasi spermatozoa dan ova. Ada cloning, ada bayi tabung, kultur jaringan atau kultur sel, ada organisme transgenik, ada hibridasi, persilangan, dan juga ada fusi protoplasma. Nah, kita lihat sekilas tentang apa itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau biasa disebut juga dengan kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma ternak jantan yang telah diproses ke dalam alat reproduksi ternak betina dengan alat khusus. Alat ini biasanya kita sebut dengan insemination gun. Itu sebuah peralatan
yang terdiri atas sebuah jarum panjang, ada sheath-nya ya seperti injeksi. Nanti kita akan pelajari secara mendalam. Itu adalah inseminasi buatan. Ada juga bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Ya, bayi tabung merupakan salah satu produk teknologi reproduksi yang dihasilkan baik melalui teknik fertilisasi in vitro maupun cloning. Jadi, untuk bayi tabung ini dapat dilakukan dari dua teknik ini. Fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan yang dilakukan di luar tubuh ya, manusia maupun hewan atau dalam cawan Petri. Sedangkan teknik cloning adalah produksi sejumlah individu yang secara genetik identik melalui suatu proses seksual apabila itu melalui proses fertilisasi atau perkawinan. Sedangkan kalau tidak melalui suatu proses perkawinan atau fertilisasi, kita sebut dengan aseksual, yaitu hanya menggunakan sel somatis. Ya, contohnya proses kelahiran domba Dolly yang dilakukan oleh Ian Walnut, salah seorang pakar reproduksi, yaitu domba Dolly itu lahir tanpa pejantan atau tanpa membutuhkan sperma dari pejantan domba. Jadi langsung hanya dari sel telur dari induknya dan sel tubuh yang diambil dari bagian ambing, lalu digabungkan. Setelah itu dia aktif, lalu dimasukkan kembali ke dalam organ reproduksi betina, lalu berkembang menjadi individu baru, dan lahirlah domba Dolly. Baik pada fertilisasi in vitro maupun cloning, embrio yang dihasilkan itu biasanya harus dititip kembali, ya, dititipkan kembali ke dalam uterus. Ya, uterus kalau pada manusia, pada wanita, kalau pada ternak, pada hewan betina biasanya atau pada ternak lain yang kita sebut dengan resipien, ya, karena yang menghasilkan itu kita sebut dengan donor, yang menerima itu adalah resipien. Baik yang ada hubungan darah maupun tidak ada hubungan darah. Malah ada beberapa teknologi tertentu embrio yang sudah dihasilkan kita bisa menitipkan ke dalam hewan ternak lain. Jadi embrio sapi bisa dititipkan pada embrio misalnya pada kelinci. Melalui teknologi in vitro, analisis kromosom dari embrio yang memiliki risiko kelainan genetik itu dapat dilakukan sebelum dikembalikan ke dalam uterus. Jadi inilah salah satu teknik untuk mengeliminir penyakit-penyakit genetik. Berikutnya adalah cloning. Apa itu cloning? Cloning adalah upaya untuk memproduksi sejumlah individu yang secara genetik identik. Nah, tadi sekilas saya sudah memberikan gambaran tentang domba Dolly. Lalu apa itu organisme transgenik? Organisme transgenik adalah organisme yang telah diubah urutan informasi genetik di dalam kromosomnya melalui baik secara disisipi, ya, dipotong, disisipi kromosom asing atau kromosom lain, sehingga memungkinkan ya, individu yang dihasilkan sifatnya akan berubah. Malah bisa sifatnya itu tidak mirip sama sekali dengan induknya. Nah, itu disebut dengan organisme transgenik. Lalu ada juga dengan fusi protoplasma, yaitu adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menggabungkan protoplasma dari dua macam sel yang berbeda secara alami atau secara sengaja. Teori yang mendukung fusi protoplasma ini adalah disebut dengan adanya teori totipotensi dan kultur jaringan. Nah, ini terutama pada tumbuh-tumbuhan, ya, karena tumbuh-tumbuhan itu masih memiliki kemampuan totipotensi. Oleh karena itu, pada bagian manapun yang diambil dari tumbuh-tumbuhan itu dapat dihidupkan atau dimunculkan individu yang sama dengan induknya. Apakah pada daun, akar, batang, buah, kulit buah, atau bunga, di mana dia masih memiliki kemampuan totipotensi. Nah, itu adalah teknologi yang disebut dengan kultur jaringan. Apa manfaat-manfaat dari teknologi reproduksi? Manfaat dari teknologi reproduksi cukup banyak. Kita lihat satu-satu. Manfaat dari inseminasi buatan atau IB atau AI atau artificial insemination. Kalau IB adalah inseminasi buatan. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan pejantan. Jadi pejantan sudah sangat lebih efisien dan efektif
Kalau dulunya kita harus membutuhkan waktu dan biaya untuk memelihara ternak jantan yang banyak, sekarang tidak perlu. Ya. Karena secara alamiah ternak jantan itu kalau di range itu komposisi dari jantan betina, satu jantan 9 sampai 10 betina. Tapi dengan teknologi IB hanya satu ekor jantan bisa mengawini begitu banyak betina. Apakah 100, 1000, 10.000, malah lebih daripada itu. Berikutnya adalah waktu yang dibutuhkan adalah lebih singkat dalam meningkatkan kualitas genetik. Kita ketahui bahwa secara alamiah seekor sapi betina hanya menghasilkan satu ekor anak dalam setahun, karena masa bunting sapi itu sekitar 9 bulan. Maka dari masa bunting setelah beranak lalu sampai dengan mengalami involusi untuk bisa bunting lagi membutuhkan waktu paling sedikit 1 tahun. Oleh karena itu sangat sulit untuk kita bisa meningkatkan kualitas genetik. Tapi dengan IB dalam waktu singkat bisa meningkatkan. Lalu waktu yang singkat dalam meningkatkan populasi. Kita ketahui bahwa secara alamiah tadi saya katakan bahwa seekor jantan, seekor betina hanya bisa melahirkan 1 ekor anak dalam setahun. Tapi dengan IB seekor betina bisa melahirkan anak dalam seekor jantan bisa mengawini beberapa betina dan menghasilkan anak dalam jumlah banyak apabila dikombinasikan dengan teknologi embryo transfer. Lalu pemeliharaan jantan tidak menjadi vital sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Pemanfaatan yang lebih optimal pada pejantan unggul. Jadi pejantan unggul dapat dipelihara secara optimal dengan biaya yang lebih efektif dan lebih ekonomis. Lalu memungkinkan persilangan antara ternak yang berbeda ukuran dan berbeda waktu serta tempat. Kita ketahui bahwa kalau kita ingin memelihara ternak Limousin, Simmental, Brahman, Friesian Holstein misalnya di Kabupaten Manokwari, maka kita harus mendatangkan mobilisasi jantan dari Eropa karena termasuk ternak-ternak Bos Taurus. Nah, ini membutuhkan waktu biaya yang sangat besar. Tapi dengan IB kita tidak perlu mendatangkan pejantan-pejantan tersebut. Hanya dengan kita mendatangkan saja semen atau sperma dari ternak tersebut, lalu kita aplikasikan dengan teknologi inseminasi buatan, maka kita sudah bisa mendapat crossbreed antara ternak lokal seperti contohnya sapi Bali dengan Limousin. Maka lahirlah sapi disebut dengan sapi Bali Limousin atau Bali Simmental, Simbal Simmental Bali, atau Limbal Limousin Bali, dan lain sebagainya. Lalu waktu juga sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Dengan 1 kali penerbangan misalnya dari Eropa, 1-2 hari sudah sampai ke Indonesia atau sampai ke Manokwari. Nah, tempatnya juga sapinya tetap tinggal di tempat asalnya, apakah di Pulau Jawa atau di negara Eropa, di Amerika, Inggris, Australia, di mana tempat perkembangbiakan sapi-sapi Bos Taurus, tetapi semennya bisa punya anak di Manokwari. Nah, itu adalah beberapa manfaat. Lalu juga bisa menstimulir peternak untuk meningkatkan sistem manajemennya. Misalnya contoh dengan sistem pencatatan atau recording yang lebih tertib dan lebih baik. Nah, itu adalah contoh manfaat dari inseminasi buatan. Nah, contoh lagi bagaimana manfaat dari satu teknologi lain, yaitu sinkronisasi estrus atau sering disingkat dengan SE. Dengan teknologi sinkronisasi estrus ini kita bisa melakukan efisiensi dan efektivitas dalam IB. Kita ketahui bahwa seekor ternak betina itu bisa estrus membutuhkan waktu sekitar 21 hari rata-ratanya. Dan nanti setelah estrus baru bisa dikawinkan, baik secara kawin alam maupun kawin IB. Tapi dengan sinkronisasi estrus ini, maka estrus tersebut dapat kita atur. Nah, apalagi kalau kita berbicara bagaimana kita melakukan treatment IB pada populasi, pada suatu range atau flock ternak dalam jumlah yang besar, misalnya 100 ekor atau 1000 ekor, di mana setiap ternak betina itu memiliki perbedaan masa estrus.
maka ini sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif. Maka dengan teknologi sinkronisasi estrus diharapkan ternak-ternak betina itu bisa sinkron atau bisa bersama-sama estrus atau birahi. Ya, karena dengan saat estrus atau birahi itu barulah aplikasi teknologi inseminasi buatan atau artificial insemination itu dapat diterapkan. Dengan sinkronisasi estrus ini maka keuntungannya kita bisa menghasilkan populasi yang seragam baik dalam umur maupun tempat. Seperti tadi saya katakan bahwa apabila estrusnya atau birahinya sinkron bersama-sama, lalu kita lakukan aplikasi IB pada waktu yang bersama-sama, maka diharapkan 9 bulan berikutnya ketika terjadi kelahiran, maka tentunya sapi-sapi yang dihasilkan itu memiliki umur yang sama sehingga mempermudah dalam manajemen maupun dalam pemasaran. Manfaat lain adalah bisa meningkatkan fertilitas ternak betina dengan meningkatkan jumlah kelahiran per tahun. Ya, jadi ternak-ternak betina ini dapat ditingkatkan fertilitasnya. Ya, manfaat lain dari sinkronisasi estrus adalah mempermudah dalam manajemen dan recording. Ya, jadi mempermudah dalam sistem pencatatan maupun recording. Keuntungan yang lain adalah ternak-ternak betina yang abnormal dalam reproduksinya ini akan cepat terdeteksi. Nah, kalau sudah cepat terdeteksi, maka ada dua tindakan atau kemungkinan yang dapat kita ambil. Apabila terdeteksi bahwa dia betul majir atau mandul, maka tindakan dilakukan adalah mengeliminir atau mengkaling atau mengeluarkan dari flock atau langsung dijual atau dipotong karena dianggap betina tersebut adalah betina yang mandul atau majir. Nah, tapi kalau dia bisa disembuhkan, maka akan diambil tindakan medis apabila terjadi kelainan-kelainan pada saluran reproduksi maupun pada ovariumnya. Cepat diambil tindakan untuk diobati. Nah, seperti itu. Tapi kalau ternak-ternak yang subur, langsung diketahui. Sekali dilakukan sinkronisasi estrus, dia langsung muncul estrus dan langsung dapat diaplikasikan teknologi inseminasi buatan. Berikutnya adalah embrio transfer atau ET atau TE. Ya, apa manfaat dari embrio transfer atau transfer embrio? Yang pertama adalah efisiensi dalam pemanfaatan betina unggul dan pejantan unggul. Ya, dengan embrio transfer maka pejantan-pejantan unggul dan betina-betina unggul ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ya, pejantan unggul yang tadi kita sudah pelihara secara efisien dengan kualitas genetik yang bagus, kualitas pejantan yang bagus, digabungkan dengan sel telur dari betina apabila diterapkan dengan teknologi sinkronisasi estrus atau dengan teknologi yang lain nanti kita akan lihat yaitu dengan superovulasi, maka betina-betina ini akan bisa menghasilkan telur yang banyak lalu dibuahi. Nah, setelah itu betina yang telah dibuahi ini bisa dipanen embrionya sebagai donor, dipindahkan ke betina lain yang secara genetik tidak bagus tapi memiliki kualitas reproduksi yang bagus, dititipi di dalam saluran reproduksinya, maka dia akan berkembang menjadi sapi yang berkualitas bagus karena berasal dari jantan dan betina yang bagus. Nah, jadi yang menerima disebut dengan resipien, yang memberikan disebut dengan donor. Maka dalam waktu singkat kita bisa memperoleh ternak-ternak yang memiliki kualitas yang unggul. Dengan embrio transfer kita dapat melestarikan plasma nutfah ternak jantan dan betina yang diinginkan. Ya, apalagi kita kalau nonton film-film fiktif ilmiah seperti Jurassic Park. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana bisa mengaktifkan atau menghidupkan gen ternak-ternak purba. Ya, apabila kita bisa menemukan DNA-nya, lalu DNA-nya itu diaktifkan, lalu kita transfer atau tanam di ternak yang lain misalnya atau di hewan lain, maka dia kemungkinan dari sisi sains ilmu pengetahuan bisa lahir hewan-hewan purba seperti T-Rex, ya, dinosaurus dan lain sebagainya. Dengan embrio transfer juga mampu meningkatkan mutu genetik ternak melalui resipien hasil IB yang sudah terseleksi. Ya, terus bisa menyiapkan adaptasi yang lebih dini dari ternak-ternak yang berbeda asal dan tempat secara ekstrim. Misalnya embrio sapi Hereford
yang ingin dipelihara di Indonesia atau di Manokwari, ditanam dalam uterus sapi Bali. Misalnya contoh, kita ingin di Manokwari punya sapi Friesian Holstein, ya, tapi sapi Friesian Holstein kalau kita datangkan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga banyak. Terus dia datang di sini, kalau sudah sapinya, dia akan membutuhkan adaptasi yang tidak gampang. Tapi kalau kita ingin beternak-ternak murni Hereford, ya, Friesian Holstein atau sapi Hereford, kita membawa embrionya saja, lalu kita tanamkan pada sapi Bali. Nah, pada waktunya dia akan lahir sapi murni Hereford atau sapi murni Friesian Holstein atau Limousin atau Simmental, dan dia sudah beradaptasi selama 9 bulan dalam organ reproduksi sapi Bali di daerah tropis. Diharapkan ketika lahir dia tidak butuh lagi banyak adaptasi, sehingga peluang untuk survive dan hidup itu akan lebih besar. Nah, manfaat embrio transfer yang lainnya adalah bisa memanfaatkan betina-betina yang jelek, ya. Jadi betina-betina jelek dalam arti kan tanda kutip ya. Betina jelek di sini adalah jelek dari sisi genetik, tapi dari sisi performa dan kemampuan untuk bunting masih bagus atau organ reproduksinya masih bagus. Nah, ini kita gunakan dia sebagai resipien. Teknologi yang lain adalah superovulasi. Apa manfaat dari teknologi superovulasi? Yaitu pemanfaatan betina-betina unggul secara optimal, ya. Jadi pemanfaatan betina-betina unggul secara optimal dalam menghasilkan sel telur dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Ingat bahwa seekor betina dalam satu kali siklus reproduksinya atau ketika dia mengalami birahi atau estrus, maka ovarium hanya menghasilkan satu sel telur, ya. Jadi kalau kita lihat ovarium seperti ini, nah pada bagian ini cuma satu follicle de Graaff atau satu follicle dominan. Tetapi dengan treatment superovulasi maka bisa menghasilkan lebih dari satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi ada sekitar 7, bisa 8, 10, 15 follicle dominan atau follicle de Graaff. Nah, diharapkan dari follicle dominan ini apabila dia pecah terjadi ovulasi maka menghasilkan lebih dari satu sel telur. Nah, itu adalah manfaat superovulasi. Apabila dia menghasilkan lebih dari satu sel telur, lalu telur tersebut kita panen atau telur tersebut kita buahi lalu menjadi embrio, dari 10 sel telur menjadi 10 embrio, lalu embrio tersebut kita akan panen, lalu akan dititipi dengan teknologi embrio transfer pada ternak-ternak sapi resipien yang tadi kita sudah bahas pada manfaat dari teknologi embrio transfer atau transfer embrio. Lalu dengan superovulasi ini juga akan mendukung penerapan teknologi inseminasi buatan dan juga embrio transfer. Jadi berikutnya adalah preservasi dan kriopreservasi spermatozoa dan ova. Adalah teknologi ini dapat mempercepat atau memperlambat pematangan dari sebuah sel sperma atau ovum sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dengan teknik kita inaktifkan. Jadi sebuah sel spermatozoa atau ovum itu dapat diawetkan dalam jangka waktu yang tidak terhingga 100 tahun, ya, 10, 20, 30, 100 tahun, 200 tahun, kapanpun, yaitu dengan melakukan penginaktifkan seluruh proses metabolisme pada sel ovum atau sel spermatozoa itu tanpa membunuh atau mengakibatkan kematian pada sel tersebut. Nah, oleh karena itu kita lihat di Amerika sudah ada bank-bank sperma, bank-bank ova. Oleh karena itu bisa saja Michael Jackson yang sudah meninggal, ya, ada yang mau menghidupkan lagi anak Michael Jackson dengan memanfaatkan spermatozoa dari Michael Jackson, tinggal dikawinkan dengan ovum dari wanita lain misalnya. Nah, teknologi ini sangat penting dalam proses pengawetan sel melalui pembekuan. Berikutnya adalah cloning. Cloning adalah menghasilkan individu baru tanpa pejantan. Tadi kita sudah bahas cukup dalam, ya, dengan memanfaatkan betina-betina unggul secara maksimal.
Lalu perbanyakan populasi dalam jangka waktu yang sangat singkat, menghasilkan individu-individu identik dalam jumlah yang tidak terhingga. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang cloning. Dengan cloning ini manfaatnya kita bisa menghasilkan individu baru tanpa pejantan, memanfaatkan betina-betina unggul secara maksimal, memperbanyak populasi dalam jangka waktu yang sangat singkat, bisa memiliki individu yang identik sama dalam jumlah yang sama. Ya, jadi ini sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu saja mungkin materi dari pertemuan pendahuluan ini. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikutinya secara baik dan seksama. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan